Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahmatullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hadirin, sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita punya kewajiban dimanapun kita berada, dalam situasi apapun dan kapanpun, serta dimanapun kita berada, kita harus tetap melaksanakan perintah Allah terkait dengan perintah takwa. Para jamaah sekalian, tema khutbah kita kali ini adalah tetap sabar dalam musibah pandemi. Para jamaah sekalian, ketika kita bicara tentang wabah atau pandemi, hari-hari ini kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Dan sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita menyadari bahwa wabah ini, pandemi COVID-19 ini adalah termasuk ujian bagi kita. Maka sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita punya kewajiban untuk bersabar. Para jamaah sekalian, ketika kita bicara tentang sabar, Imam Nawawi di dalam kitabnya, antara lain dalam kitab Hadis Riyadhus Shalihin, menerangkan kepada kita bahwa sabar itu ada 3 hal dalam sudut pandang Islam. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menerima musibah. Para jamaah sekalian, semua kita sepakat bahwa pandemi COVID-19 adalah bagian daripada musibah bagi kita. Dan ketika kita bicara tentang COVID-19 sebagai wabah, sebagai musibah, bukan bicara tentang persoalan lokal ataupun nasional, tapi kita bicara tentang global dan juga internasional tentunya. Maka bagi kita orang yang beriman dan bertakwa, tidak ada sikap yang terbaik sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Sabar. Salah satu bentuk sabar adalah sabar dalam komitmen menjaga protokol kesehatan kita. Ketika kita masuk ke masjid kita, di pintu masjid kita, ketika kita masuk lift kita, di pintu lift kita, ada perintah tentang senantiasa menjaga protokol kesehatan. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita harus meyakini bahwa di dalam melaksanakan sabar ini tidaklah kemudian begitu sia-sia. Tetapi kita harus meyakini bahwa orang yang sabar itu berarti melaksanakan takwa kepada Allah. Wattaqullah innallaha ma'as sabirin. Dan orang yang bersabar itu senantiasa dicintai oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Dan bukan itu saja para jamaah sekalian. Ketika kita sabar melaksanakan protokol kesehatan, muncul pertanyaan, apakah kita mendapat pahala? Maka jawabannya ya. Ketika kita menjaga protokol kesehatan, maka kita yakin dapat pahala. Dan ini sesuai dengan yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 59, Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bahkan pada ayat ini Allah menyeru
orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan juga ulil amri kalian. Siapa ulil amri kalian? Siapa ulil amri kita? Pemerintah dan para ulama kita. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan beberapa fatwa, lebih dari 10 fatwa yang sudah kita tetapkan. Kebetulan saya adalah salah satu dari anggota komisi fatwa dan juga sekaligus sebagai anggota Dewan Syariah Pusat. Sehingga saya berani menyatakan bahwa ketika kita menjaga protokol kesehatan berarti kita mendapat pahala. Kenapa? Karena kita melaksanakan perintah Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Juga kita dapat pahala. Kenapa? Karena kita melaksanakan perintah Allah terkait dengan perintah takwa. Dalam surat At-Taghabun ayat 6, ayat 16, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa atiiu. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan batas semaksimal mungkin dan dengarlah dan taatilah. Maka para jemaah sekalian, mentaati protokol kesehatan termasuk bagian daripada komitmen kesabaran kita terhadap musibah, dan insya Allah kita mendapat pahala dari Allah SWT. Kemudian para jemaah sekalian, ketika kemudian kita melaksanakan protokol kesehatan misalkan dengan pakai masker, apakah dengan pakai masker kita dapat pahala? Ya. Kenapa? Karena pakai masker merupakan bagian daripada upaya mencegah diri daripada sakit atau tertular. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sering kita dengar, Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu melakukan hal yang menyebabkan dirimu menjadi binasa. Menjaga sihat itu hukumnya wajib. Menjaga nyawa itu hukumnya wajib. Abai sengaja melanggar protokol kesehatan kemudian tertular, itu adalah kezaliman bagi kita. Nah itu para jamaah sekalian, maka marilah kita komitmen dengan prinsip kesabaran dengan menjaga protokol kesehatan yang antara lain tetap pakai masker, dan kita harus yakin bahwa itu termasuk bagian yang sesuai dengan sunnah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 389, hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kami sholat bersama Nabi, kami sujud dengan hidung yang tertutup, dengan hidung yang terhalangi karena saat itu di musim panas. Para jamaah sekalian, hanya sekedar biar terhindar dari panasnya debu, panasnya alas untuk bersujud, para sahabat menutup hidungnya dengan kainnya. Artinya apa? Kalau bahasa sekarang kita sholat dengan pakai masker, apakah itu sesuai dengan sunnah? Ya. Ini saya tegaskan, jangan sampai kemudian gara-gara kita sholat, kemudian bukan pakai masker, yang kemudian naudzubillah min dzalik kita tertular, atau kemudian kita menularkan, dan ini pasti kezaliman namanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sabar, termasuk sabar tidak terpengaruh pihak yang tidak taat prokes. Para jamaah, ada sebagian saudara-saudara kita yang sudah bosan pakai masker, sudah bosan dengan prokes, kemudian tidak perlu menjaga protokol kesehatan. Para jamaah sekalian, kita tetap sabar tidak terpengaruh pihak yang tidak taat prokes. Apakah dapat pahala? Ya. Kenapa? Karena kita melaksanakan perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Para jamaah sekalian, untuk menyelesaikan problem wabah ini, kita harus bekerja sama. Dan salah satu bentuk kerjasama kita adalah bagaimana kita bekerja sama untuk menjaga protokol kesehatan.
Maka dengan menjaga protokol kesehatan, dengan senantiasa komitmen memakai masker, bahkan menjaga jarak, termasuk bagian daripada persoalan syariat. Dan insya Allah kita dapat pahala. Para jamaah sekalian, termasuk tidak berjabatan tangan, menjaga jarak. Apakah sesuai dengan sunnah? Jawabannya iya. Kita bisa baca di dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor 328. Ada sahabat yang bercerita ketika Rasulullah SAW didatangi oleh salah seorang sahabat yang mau berbaiat, yang qadarullah sahabat ini kebetulan sakit prostat. Nabi Muhammad SAW menjaga jarak. Bahkan Nabi kemudian tidak mau berjabat tangan beliau. Nabi tidak mau berjabatan tangan dengan beliau. Dan beliau mengatakan, sudah cukup dengan ucapan itu. Maka segeralah kamu pulang ke rumah. Itulah sebabnya para jamaah sekalian, apakah kita hari ini sholat dengan menjaga jarak itu sudah sesuai dengan syariat? Sudah sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh fikih kita? Jawabannya iya. Dan jelas sebabnya para jamaah sekalian, marilah kita komitmen menjaga protokol kesehatan. Dan kalau kita ingin tahu lebih lengkapnya, kita baca. Misalkan kita bisa menindaklanjuti dengan membaca Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi COVID wabah atau saat terjadi wabah COVID-19. Maka dengan komitmen menjaga protokol kesehatan, insya Allah kita termasuk menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah dengan balasan berlipat ganda, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surga. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.